Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Miss harap kalian hari ini baik-baik saja. Nah, untuk pembelajaran pertama kita hari ini, silahkan kalian buka bukunya. Please open your book page halaman 3 ya. Page 3 ya. Silahkan kalian buka bukunya halaman 3 bagian yang ini. Ya, yang ada grammar fokus to be, am, is, are. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan mengenai to be itu. Baik, to be, am, is, are itu kalau dalam bahasa Inggris itu tidak ada artinya. Kadang-kadang ada artinya, kadang-kadang tidak ya. Tapi artinya secara garis besar adalah gitu ya. Yaitu adalah. Nah, gitu ya. Nah, tapi selebihnya adalah kata bantu gitu ya, kalau dia kalimatnya adalah kalimat yang bukan kata kerja. Jadi kalimat nominal atau dalam bahasa Arab yang bukan di sini pesantren ada kalimat isimnya. Jadi perlu kata bantu to be tadi. Nah, to be dalam bahasa Inggris di sini kita akan mempelajari yang am, is, sama are saja. Nah, di sini contohnya ya. Ya, langsung saja ke penjelasan. Ke penjelasan ke sini ya, ke to be. Jadi ke to be itu untuk apa saja gitu ya. Jadi am itu untuk I gitu ya. Are untuk you, we, dan they. Is untuk he, she, dan it. Nah, coba lihat judulnya di sini. Judulnya di sini adalah subject pronoun. Artinya apa? Pronoun ini artinya adalah kata ganti. Subjek artinya apa? Mereka letaknya sebagai subjek. Nah, kalau bahasa Inggris subjek itu letaknya selalu di depan. Artinya apa? Ini semua adalah kosakata yang menggantikan sesuatu. Misalnya kan Susan. Susan tuh kata gantinya apa? Dia biasanya kan. Kemudian orang banyak kata gantinya apa? Mereka kan biasanya dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa Inggris pun begitu gitu ya. Nah, cuma dalam bahasa Inggris biasanya yang digantikan we, they, he, she, it ini saja gitu ya. Ayu kan tidak. Oke, lanjut. Miss lanjutkan ya. Menggantikan apa saja mereka. Nah, yang pertama we. Nah, we ini secara artinya adalah kami. Kami. Maka karena kami itu biasanya jamak ya. Biasanya. Dan dalam bahasa Inggris, jamak itu lebih dari satu. Karena artinya pun kami gitu ya, biasanya maka berarti aku ada di dalam situ. Nah, bahasa Inggris aku itu NI. Makanya we itu menggantikan hal-hal yang berakhiran NI gitu ya. Misalnya di sini my brother NI, Nia NI, Udin NI, you NI, si NI misalnya atau he NI dan sebagainya. Ya. Selanjutnya ada they. Nah, they ini artinya adalah mereka. Sesuai arti, mereka artinya mereka, dia itu jamak atau lebih dari satu. Maka dia itu pula menggantikan yang jamak atau plural. Nah, bisa itu nama orang. Nah, biasanya lebih dari satu, bisa dua atau tiga. Yang jelas nggak ada NI-nya ya. Nama orang yang ya sama orang. Misalnya Joko dan Udin bisa. Bisa juga Joko, Udin, dan Siti. Nah, ini tidak harus misalnya laki-laki sama perempuan. Bisa juga ketiga-tiganya laki-laki. Misalnya Joko, Udin, and Edo misalnya. Ataupun ketiga-tiganya perempuan, Siti, Aisyah, and siapa gitu kan. Nah, bisa juga dia itu kosakata
tapi akhirannya harus ada s. S itu gitu ya. Akhiran s di sini itu gitu ya, menandakan gitu ya, dia itu adalah jamak karena akhiran s di sini menambahkan arti jamak ya gitu ya. Misalnya di sini adalah my friends gitu ya, jadinya teman-temanku. Nah, the girls artinya gadis-gadis itu. The boys ya artinya laki-laki itu gitu ya. Nah, tapi ini reguler gitu ya. Atau mungkin dalam bahasa Arab bagi yang pesantren jamak muannas ya sama jamak salim mujakkar ya. Kalau nggak salah. Nah, dalam bahasa Inggris ada pula jamak yang tak beraturan. Di mana kita mengenalinya? Dari kamus atau biasanya mirip kata awal. Nah, contohnya man jadi men, woman jadi women, person jadi people, mouse jadi mice. Dan ada juga jamak yang mirip-mirip. Contohnya domba, sheep jadi sheep juga. Ikan, fish jadi ikan, fish juga gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, jadi eh, itu ya. Nah, jadi bisa aja gitu ya. Yang tadi ini we tadi kan sama are. Jadi bisa aja tidak harus we. Bisa jaga my brother and I are gitu ya. Nia and I are gitu ya. Ini kan juga are. Jadi bisa aja Joko, Udin, and Siti are. My friends are. The girls are. The boys are gitu ya. Nah, selanjutnya ada he. He ini artinya adalah dia, tapi untuk gender atau gender laki-laki. Maka dia pun menggantikan nama laki-laki. Bisa itu Muhammad, Udin, Dani, Andi, dan sebagainya. Pokoknya nama laki-laki. Bisa juga bermakna atau bisa juga kosakata, tapi kosakata yang bermakna atau bergender laki-laki. Tapi jumlahnya hanya satu. Tidak ada tambahan S gitu ya di belakang. Contohnya father ya, bukan fathers. Uncle, bukan uncles. Brother, bukan brothers. Boy, bukan boys. Grandfather, dan sebagainya. Ini kan artinya semua gendernya laki-laki. Father kan ayah, uncle paman, brother saudara laki-laki, boy laki-laki gitu ya, atau anak laki-laki, grandfather kakek. Nah, kalau ditambahi my father berubah gitu ya, to be-nya. Ini kan to be-nya is ya. Is, he is. Jadi bisa juga Muhammad is. Father is gitu ya. Ketika my father apakah berubah jadi my father? Kan I tadi kan my father am tidak. Kenapa? Karena my ini menyatakan kepemilikan artinya ayahku, maka tetap dia adalah orang yang tadi atau bahasa Indonesia itu orang ketiga tunggal. Jadi my father is ya. Selanjutnya adalah she. Nah, she itu bisa menggantikan nama perempuan. Contohnya Siti, Aisyah, Maryam, Lina, dan sebagainya. Ya, bisa juga kosakata yang bermakna perempuan gitu ya. Karena she ini artinya dia, tapi perempuan gitu ya, dia perempuan. Nah, contohnya mother, ibu, sister, saudara perempuan, doctor, anak perempuan, girls, perempuan, aunt, bibi. Asalkan tidak ada S. Nah, ini mohon maaf, ada kesalahan. Girls-nya harusnya tidak ada S. Kalau ada S yang kayak tadi, harusnya adalah kata gantinya adalah them. Bisa pula ditambahkan my kayak tadi, my mother, tapi jangan ditambahkan S lah. My mothers jadinya they, gitu ya. Kemudian it. Nah, it ini secara arti juga dia, tapi untuk yang bukan manusia. Bisa itu hewan, tumbuhan, benda, dan lain-lain ya. Pokoknya yang selain manusia. Contohnya cat gitu ya, lion, singa, dog, anjing, dan sebagainya. Tumbuhan misalnya tree, pohon,
grass, rumput, flower, bunga, dan sebagainya. Benda, contohnya bag, tas, pen, pulpen ya, pena, car, itu ini, mobil, motorcycle, motor gitu ya, dan sebagainya. Nah, dan dia harus tanpa S. Kalau ada misalnya cats, ada tambahannya, lions, dogs, trees, grasses mungkin, flowers, maka biasanya kata gantinya adalah them. Nah, satu lagi gitu ya. Dia kan ada to be ya. I itu kan ada to be ya. A sama M. Oh, yang ini saja. I sama M. You sama R. We sama R juga. They sama R. He, she, it sama is. Nah, ini ada singkatan. Singkatan itu dalam bahasa Inggris adalah yang tadi ini. Contraction. Nah, I sama M itu singkatannya adalah I am, ya. Bacaannya I am. You sama R singkatannya adalah your. We sama R jadi where. They sama R menjadi there. He sama is menjadi his. Ya. She sama is menjadi sis, ya. Kemudian it sama is menjadi its, ya. Jadi itu singkatan, ya. Jadi ini sudah ada to be gitu ya, tapi singkatan atau sebutannya adalah di sini adalah contraction. Nah, bisa juga what is ya disingkat jadi what saja. Nah, kenapa sini is? Karena di sini your name. Kok your name pakai is, Miss? Karena bukan dari you-nya ini kita memahaminya, tapi dari maknanya. Your name ini kan namamu. Nama itu kan benda, ya. Jadi bukan your-nya di sini. Oke, mungkin itu dulu. Sekian, silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar ataupun di grup pribadi kita. Kemudian untuk yang nonton video ini yang lain ataupun yang ada gitu ya, silahkan jika bermanfaat untuk like, share, subscribe, and comment ya. Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you and goodbye.